Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang sangat luar biasa, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, Al-Hurriyah, dalam rangka menunaikan kewajiban melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, para tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya setia, para penerus dakwahnya, hingga yaumul kiamah. Saudaraku jamaah sholat Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berganti bulan dan berganti tahun, semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat untuk memperoleh bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, khotib akan menyampaikan judul khutbah mengenai muhasabah akhir tahun atau renungan akhir tahun. Saudara-saudaraku yang disayangi dan dicintai Allah, kehidupan kita di dunia ini penuh dengan warna. Ada cobaan, tantangan, kesulitan, kekecewaan, dan kebahagiaan yang datang silih berganti. Namun semua itu harus kita hadapi dan kita jalani dengan lapang dada dan terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang tahun 2024 ini, lebih dari 5,6 juta saudara kita bangsa Indonesia sedang mengalami ujian dan musibah. Ia menderita karena bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, kebakaran lahan, dan gunung meletus. Bukan sekedar harta benda yang hancur dalam sekejap, tetapi mereka juga harus merelakan orang-orang terkasih. Ayah, ibu, anak, saudara yang menjadi korban bencana untuk pergi selama-lamanya. Demikian juga sejak tahun 1948 sampai dengan sekarang, negeri Palestina, negeri para rasul, negeri muslimin sedunia dirampas dan dijajah oleh Zionis Israel, laknatullah. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 sampai hari ini, tentara penjajah Israel telah membunuh sedikitnya 44.282 warga Palestina dan melukai sedikitnya 104.880 lainnya, termasuk 17.492 anak-anak. Semoga berbagai ujian dan kesulitan yang menimpa penjuru negeri kita
dan terjadi pada saudara kita di Palestina akan berubah menjadi manis, digantikan oleh Allah berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, memang kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan melintas penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus terus kita daki hingga medan menurun dan mendatar tak boleh membuat kita terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu, butuh pedoman yang senantiasa akan melancarkan perjalanan kita sampai ke tujuan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, hanya ketakwaan lah yang menjadi rambu-rambu yang mampu memandu kita kepada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab." Berbekalah kalian karena sungguhnya bekal sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Baqarah ayat 197. Dalam sebuah perjalanan panjang, kita haruslah menyempatkan diri, berhenti, istirahat untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan tersebut. Begitu juga dalam kehidupan di dunia ini, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi diri, evaluasi diri, menghitung sekaligus kontemplasi atau muhasabah. Pentingnya muhasabah ini, sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah bertutur, hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah, hisablah diri Anda, hisablah diri kalian sebelum kalian kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat ke-18, Allah telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Sebagaimana Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian juga dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Al-Kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Wal ajizu manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang-orang lemah adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari perintah Allah dan Rasul serta nasihat dari para sahabat tersebut, kita bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat dari introspeksi atau muhasabah yang harus kita lakukan. Paling tidak ada 5 hal yang bisa kita ambil dari apa yang kita pelajari bersama ini. Yang pertama, kita harus sadari keberadaan kita sampai dengan saat ini sama sekali tak bisa lepas dari nikmat. Nikmat yang telah dikaruniakan Allah.
Oleh karenanya introspeksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tak tahu diri dan kufur kepada nikmat Allah. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat ke-7. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari atau kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Saudaraku yang berbahagia, yang kedua, introspeksi atau muhasabah diri sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan introspeksi diri kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan atau sebaliknya keburukan? Apakah manfaat atau sebaliknya midorot? Atau apakah semakin mendekatkan diri kepada Allah? Atau sebaliknya tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini kelak harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ayah sabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Demikian juga dalam surat Yasin, surat 36 ayat ke-65 yang sama-sama kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksifun. Yang artinya pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Yang ketiga, hikmah manfaat muhasabah atau introspeksi diri untuk upaya memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik. Dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri dan orang lain. Yang kelima, muhasabah sebagai momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh liku-liku, maka kita bisa lebih berhati-hati ketika akan melewatinya lagi. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang salah. Allah berfirman dalam surat yang lain, Allah mengatakan, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Taatlah kamu kepada Allah dan taat kamu kepada Rasul. Berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan ajaran dengan jelas. Saudaraku yang berbahagia, yang terakhir, muhasabah memiliki urgensi yang luar biasa untuk memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam memiliki kesalahan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali atas kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif, lakukan hal yang positif hari ini dan hari yang akan datang. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW berpesan dalam sebuah hadis Rasulullah, man kana yaumuhu khairon min amsihi
fahuwa rabihun. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa magmunun. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'un. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku muslimin rahimakumullah. Dari uraian ini, mari kita senantiasa melakukan introspeksi diri setiap saat. Terlebih saat ini kita berada di penghujung tahun 2024 dan akan memasuki tahun 2025. Tentu menjadi ideal untuk senantiasa selalu introspeksi diri. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu melihat perjalanan tahun lalu untuk menjalani tahun yang akan datang yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas shalah waz zakah was shadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami'i ta'ah wa taqabbala minni wa minkum jami'i a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umari wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wa tabi'ina tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wardo anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillas syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatikal yaumiddin. Allahumma anfa'annal bala wal waba wazalazil wal mihan wasu'il fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
Aqimis shalah.